Kabarin. Kabar. Terkabar. Memang Diko lihat Pak Jokowi lelah. Enggak, iya benar-benar. Enggak ada lelahnya. Mau Bapak Korea enggak, Pak? Saya setengah. 80% lah Korea. 80% lah saya Koreanya. Iya. 80%. Berarti bersaing juga dong, Pak? Oh iya dong. Oh iya. Iya dong. Bersaing, walaupun mungkin kelihatannya nggak bersaing, tapi sebenarnya bersaing. Sebenarnya Nggak ada. Kita lihat peta gimana caranya. Tapi Bapak pernah ngomong tuh susah ngelawan Pak Jokowi kan orang baik atau dianggap baik. Katanya orang baik jangan dilawan, orang cantik jangan dilawan kan Bapak bilang gitu. Itu kakek saya. Dan itu fakta memang begitu. Fakta lapangannya begitu. Gitu loh. Jadi gimana cerita? Kan aku pernah ngomong. Iya. Lady Day itu. Selingkuh. Lady Day selingkuh. Istana Bukiman mau mengeluarkan dari istana. Ditentang sama rakyat. Dia kan pernah menang kok. Nggak boleh dikeluarkan kok. Itu orang cantik. Nah, tapi iya betul. Akhirnya tetap dipuji-puji. Dipuji. Orang cantik sama orang baik. Kata kakekku jangan kau lawan. Maaf nih Pak, saya pengen tahu nih. Pengen tahu nih. Kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa Pak. Iya boleh kan ya Pak ya? Boleh dong, boleh. Iya. Saya orangnya gampang. Oh iya betul Pak. Bukankah tugas Pak Bambang Pacul justru melawan Pak Jokowi? Today yes, di dalam elektoral. Di dalam elektoral, apalagi Jawa Tengah, saya penanggung jawab pertempuran. Yes. Tapi Bapak bilang jangan lawan Jokowi. Loh, di dalam pertempuran ini kan saya tidak lawan orangnya. Kita tempur di dalam strateginya. Gampang Pak ngelawan Pak Jokowi Pak? Enggak gampang, tetapi kita pasti usahakan tempur. Enggak bisa enggak. Kita juga enggak boleh nyerah Pak. Orangnya kalau nyerah gimana cerita? Kita tahu bagaimana cara kerja strategi tempurnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Kita paham. Apakah Pak Paldewo? Enggak. Kita lawan penuh. Pak. Lawan penuh dalam strategi pertempuran. Gitu loh. Kita tempurin. Penuh. Pak Pacul berhasil apa enggak? Nanti dibuktikan hasilnya di 14 Februari. Kalau nanti Pacul kalah, ya pasti masuk rumah sakit lah. Susah. Pasti masuk rumah sakit. Pasti. Kenapa Pak Pacul? Malu. Korea kalah malu. Saya pastikan dia juga akan malu. Beliaunya. Kalau kalah. Jadi kita trek-trekan. Oh yes, right. Di lapangan. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya punya tanggung jawab sebagai ksatria. Saya ngambil jalan satria. Jadi pasti. Sekuat tenaga. Apakah kamu mampu Pak Pacul? Ya belum tentu juga. Tapi kita tempur. Nggak ada. Nggak kan Bapak bilang katanya jangan melawan Jokowi karena Jokowi orang baik. Tapi Bapak harus melawan Jokowi. Secara pribadi. Saya tidak pernah menjelekan Pak Jokowi. Saya tidak menjelekan siapapun. Nggak mau. Tetapi pertempuran beda. Berarti kata-kata Bapak jangan lawan Pak Jokowi itu gimana? Itu kan melawan dalam rangka pribadi. Jangan kau pukul, jangan kau jelekin. Iya Pak, kalau mukul presiden kan langsung selesai hidup Bapak. Enggak juga. Dalam pertempuran kan boleh. Pukulnya dalam kritik. Tetapi dalam pertempuran lapangan enggak. Lawan Pak. Jurusnya Pak Presiden juga tahu kok. Di lapangan ini novelty baru bagi saya. Kalau Bapak tahu jurusnya Pak Presiden berarti harusnya bisa menang dong. Belum tentu juga. Karena apa? Karena jurusnya itu kita tahu misalnya Rommel memimpin pasukan pansernya. Kita tahu. Tetapi apakah bisa melawan? Belum tentu juga. Tetapi setidaknya kita melawan penuh. Gitu loh. Penuh kita berikan perlawanan. Beliau pakai artileri. Dudukin. Ini novelty ini. Ini sesuatu yang novelty. Bagaimana Pak Jokowi memindahkan suara yang suka kepada dirinya pindah ke 02. Ini barang baru. Ini bikin kaget Pak. Oh iya. Kalau bener itu berita-berita elektabilitas naik tuh bener. Loh di dalam lapangan tentu kita pasti punya peta. Pertempuran kan begini loh. Izin ya. Izin. Bukan mau menggurui. Tapi pengalaman saya. Bagaimana melihat peta tempur? Nomor 1, saya akan lakukan survei dengan pertanyaan yang saya perakirakan. Perkiraan lapangan kayak apa? Saya lakukan survei ini pertanyaannya. Ketemu peta. Dari peta survei ini apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Apa yang dimulai rakyat? Harus kita lakukan apa? Nah, inilah kemudian kita melakukan aksi. Lawan melakukan aksi apa? Ada 2.
di dalam pertempuran elektoral itu. Ada yang bergerak atas dasar keinginan rakyat. Itu namanya market driven. Marketnya butuh seperti ini, gua gas seperti ini. Ada yang pakai dalam politik namanya ideologi driven. Apa tuh, Pak? Prinsip-prinsip driven. Oke. Yang gampang dirubah. Contoh aja, contoh. supaya clear. Di dalam survei, di setiap daerah pemilihan yang Indonesia ini, daerah pemilihannya kan dibagi nih. Di PRR itu ada 80 plus 4, 84. Daerah pemilihan. Kita survei, tas. Apa yang diinginkan rakyat? Ternyata sebagian besar rakyat menginginkan nomor 1 sembako. 2 uang. Ini kalau dijumlahkan, itu selalu di atas 70%. Maka kalau market driven, saya hantam pakai sembako, saya hantam pakai uang. Kan begitu? Betul. Ada Ibu Ketua Umum nggak ngajarkan begitu. Gimana? Ibu Ketua Umum kami nggak ngajarkan begitu. Itu loh, ini harus hati-hati yang kayak begini ini. Itu namanya tidak membuat rakyat pinter. Tapi rakyatnya butuh itu, Pak. Rakyat pengen ini, yang dibutuhkan hari ini, 2 ini. 2 inilah yang kemudian banyak dilakukan orang lain. Nah, kita gimana caranya? Yaitu rumusan kami, strategi kami gimana cara melakukan. Ada rahasia-rahasia. Ada dong. Contoh misalnya, contoh. Saya buka dikit lah. Hari ini BMKG menyatakan bahwa sampai dengan nanti 14 Februari itu akan ada hujan terus. Kan gitu nih. Apa yang dibutuhkan ketika orang hujan? Kan gitu. Orang hujan itu nomor 1 kalau orang kurang berpunya, itu pengen minum kopi. Jadi kita kirim cangkir, muk. Kalau orang punya? Kita pasti punya dong. Untuk itu. Bikin muk, kemudian kasih kopi. Jadi ngopi sambil ngiklan. Tambahin lagi. Tambah lagi orang berpunya kan kasih sarung yang bagus. Jadi nanti hujan ngopi sama sarungan. Mungkin kerokok gitu. Itu salah satu misalnya pilihan. Contoh pilihan. Pak Pacul lakukan, yes. Saya buka, oke, saya lakukan itu. Ya, itu loh, kita jalani itu semaksimal aku bisa. Itu loh, kita jalanin. Nggak percaya Pak Pacul, silahkan cek pertempurannya. Berarti Bapak tegak lurus ya, Pak? Waduh, saya mengambil jalan satria supaya Letnan Kolonel Dedi Faham sebagai seorang Letnan Kolonel tegak lurus kepada Mabes. Tidak mungkin tidak. Betul. Saya juga sama. Di Prajurit, saya juga prajurit. Tegak lurus saya kepada Ibu Ketua Umum. Perintahnya A, saya jalani A. Lakukan. Walaupun tidak suka? Subjektivitas hilangkan. Luar biasa. Loh. Kalau Diko Letnan Kolonel pasti Diko abdi negara. Perintah atasan lakukan. Betul. Tidak boleh berpikir individu. Subjektif hilangkan. Tegak lurus jalanin. Subjektivitas nggak ada. Kalau Letnan Kolonel prajurit itu menikah dengan tugas. Kami prajurit partai juga menikah dengan tugas. Begitu, Bos. Gimana? Keren. Iya.